Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian tidak lupa semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya, dan juga kepada seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Teman-teman mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan. Di saat banyak sekali di sana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sedang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berkurangnya kesehatan yang Allah berikan kepada mereka. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, maka hendaknya kita pergunakan kenikmatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, termasuk orang yang tertipu akan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nabi SAW menyebutkan ni'matani, ada dua kenikmatan, maghbunun fihima katsirun minan nas. Banyak sekali orang-orang yang tertipu dengan kenikmatan tersebut, yaitu as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Ketika Allah memberikan kepada kita kesehatan, pergunakan sebaik-baiknya dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita waktu luang, maka pergunakan waktu luang untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak keluar satu detik pun dari kita kecuali bernilai pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul, taatilah Allah Subhanahu wa taala dan taatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum, dan taatilah para pemimpin kalian. Merupakan prinsip atau keyakinan atau jalan hidup dari ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW, orang-orang yang mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, adalah mereka meyakini tentang kewajiban
untuk mentaati para pemimpin yang ditetapkan. Jadi merupakan kewajiban bagi kita semua sebagai ahlu sunnah wal jamaah, sebagai orang-orang yang mengikuti mencontoh Nabi SAW, untuk mentaati pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Oleh karena itu, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullah wa atiur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan juga taati pemimpin-pemimpin kalian. Hal ini sesuai dengan yang Nabi SAW sampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang seseorang hendaknya dia taat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Nabi SAW menyebutkan alal mar'i muslim, bagi seseorang muslim, as-sam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha, hendaknya dia mendengar dan patuh terhadap pemerintah, mendengar dan patuh terhadap pemimpin, fima ahabba wa kariha, dalam perkara-perkara yang dia sukai maupun perkara-perkara yang dia benci, illa, kecuali an yu'mara bimaksiyah, kalau dia diperintah untuk melakukan kemaksiatan. Fa in umira bimaksiatin, kalau dia diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan, fala sam'a wala ta'ah, enggak boleh taat, enggak boleh mendengarkan. Jadi selagi pemerintah tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah, tidak memerintahkan untuk beribadah kepada selain Allah misalkan, tidak memerintahkan kepada kita untuk melakukan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, atau menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, maka kita mendengar dan taat. Namun ketika pemerintah memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh kita taat kepada pemerintah. Misalkan pemerintah memerintahkan kita, wahai rakyatku misalkan, kalian semua wajib menyembah matahari, enggak boleh taat kepada pemerintah. Maka ketika pemerintah memerintahkan sesuatu, menetapkan sesuatu, selagi perintah tersebut tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib taat. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan la ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Enggak boleh taat di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah sesungguhnya ketaatan itu dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Maka dari sini, apabila pemerintah memerintahkan kita untuk berbuat maksiat, di situ kita dilarang untuk mentaatinya. Namun ada namunnya. Namun apa? Namun dalam perintah-perintah yang lain yang tidak ada kemaksiatannya, kita tetap wajib taat kepada pemerintah tersebut. Jangan lantas ketika ada salah satu dari kebijakan atau ketetapan pemerintah yang mengandung kemaksiatan, kemudian lantas membuat kita nggak taat sama sekali sama pemerintah. Nggak boleh seperti itu. Misal pemerintah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain ada perintah-perintah yang tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nggak boleh taat dalam hal yang melanggar perintah Allah. Namun dalam hal yang tidak melanggar perintah Allah, kita tetap taat. Ini bentuk ketaatan kepada pemimpin. Nabi SAW mewasiatkan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wasam'i wat ta'ah, dan mendengar serta taat. Wa in amara alaikum abdun habasiyun, meskipun yang memerintah kalian itu adalah seorang budak dari Habasyah. Apa yang disebutkan oleh Nabi SAW pertama?
Yang disebutkan oleh Nabi SAW pertama adalah usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan bertakwa kepada Allah. Ini yang pertama, bertakwa kepada Allah. Jadikan Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai dasar kita taat kepada pemimpin. Bukan sekedar loyal kepada pemimpin, bukan, tapi karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala taat kepada pemimpin. Alaikum usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Sertakan takwa di setiap apa yang kita lakukan. Kemudian Nabi SAW juga mewasiatkan untuk mendengar serta taat. Meskipun apa? Meskipun yang memerintahkan atau yang menjadi pemimpin itu adalah seorang budak dari Habasyah. Meskipun seorang budak yang menjadi pemimpin, maka kita tetap wajib taat selagi dia menjadi pemimpin yang sah. Namun sekali lagi, takwa kepada Allah lebih utama. Dahulukan Allah Subhanahu wa taala di dalam mentaati pemimpin. Maka Ahlussunnah wal Jamaah, orang-orang yang mengikuti petunjuk Nabi SAW, orang-orang yang mengikuti petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum, maka mereka akan senantiasa mentaati pemerintah dalam keadaan benci maupun suka. Apa maksudnya? Baik yang diperintahkan itu adalah sesuatu yang kita sukai maupun sesuatu yang kita benci, maka akan tetap taat kepada pemerintah selagi tidak menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ahlussunnah wal Jamaah memandang bahwasanya maksiat kepada seorang pemimpin itu adalah merupakan bentuk kemaksiatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Yang memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita tidak taat, berarti kita tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan jelas, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapapun yang mengaku beriman kepada Allah, perhatikan Allah berkata kepada kalian semua. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri minkum, pemerintah, pemimpin kalian. Taati. Allah yang memerintahkan. Kemudian Nabi SAW juga mewasiatkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tentang perintah untuk mentaati pemimpin. Maka orang yang bermaksiat kepada pemimpin, tidak taat kepada pemimpin, membangkang perintahnya, maka dia telah bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasul. Perintah yang seperti apa? Perintah yang tidak menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang tidak menyelisihi perintah Allah, perintah yang tidak menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika pemimpin telah menetapkan suatu perintah, kemudian kita melanggar, berarti kita telah bermaksiat. Kita ambil contoh sederhana saja. Lampu merah di perempatan, ada ketentuan atau ada perintah dari pemerintah, kalau lampu merah berhenti, kalau lampu hijau jalan. Maka apabila seseorang melanggar perintah tersebut, berarti dia telah bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasul. Kenapa? Dia bermaksiat kepada pemimpin di dalam perintah yang tidak menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi perintahnya itu dalam hal kemaslahatan, dalam hal menjaga kebaikan bersama. Maka ketika ada lampu merah diterobos sama dia, berarti dia telah bermaksiat, dia berdosa, menyelisih pemerintah atau menyelisih perintah atau peraturan ketetapan dari pemerintah yang pada asalnya kita harus taat. Makanya kita perhatikan hal ini. Maka merupakan kemaksiatan kepada Allah, kemaksiatan kepada Rasul. Nah, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asallah.
Wa man ata'a amiri faqad ata'ani wa man asa amiri faqad asani. Nabi SAW mengatakan barang siapa mentaatiku maka dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mentaati diriku, kata Nabi SAW, barang siapa mentaati Rasul SAW maka dia telah mentaati Allah. Barang siapa bermaksiat kepada Rasul SAW, enggak mentaati Rasul, berarti dia juga tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa man ata'a amiri faqad ata'ani, dan barang siapa yang mentaati pemimpinku. Nabi SAW menunjuk pemimpin, kemudian orang-orang itu mentaatinya, faqad ata'ani, maka dia telah mentaati diriku. Faman asa amiri, dan barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpin yang aku tetapkan, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang mentaati pemerintah, dia telah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Perintah taat kepada Allah mutlak, perintah taat kepada Rasul mutlak. Namun perintah taat kepada pemerintah terikat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Kita nggak boleh menolak sedikit pun, nggak boleh kita menolak sedikit pun dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh menolak sedikit pun perintah Rasulullah SAW. Namun perintah dari pemimpin, maka dia terikat dengan perintah Allah. Artinya apa? Selagi tidak menyelisih perintah Allah, kita wajib taat. Namun kalau menyelisih, kita nggak boleh taat. Jadi taat kepada pemimpin adalah perintah, namun perintah tersebut di bawah ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Nabi SAW. Di dalam kitab Syarah Aqidah Thahawiyah, Ibnu Abil Iz Al-Hanafi menjelaskan tentang hukum mentaati ulil amri, hukum mentaati pemimpin selama tidak dalam hal maksiat kepada Allah. Hukumnya adalah wajib. Jadi mentaati pemerintah dalam hal yang tidak ada kaitannya dengan kemaksiatan, artinya bukan kemaksiatan, maka hukumnya adalah wajib. Meskipun mereka berbuat zalim, meskipun mereka menzalimi kita, meskipun mereka melakukan kebijakan-kebijakan yang merugikan kita, maka tetap wajib taat selagi tidak berurusan dengan kemaksiatan. Kenapa? Karena kata Ibnu Abil Iz di dalam Syarah Aqidah Thahawiyah, ketika seseorang keluar dari ketaatan kepada pemimpin, maka dia akan terjatuh ke dalam kemudaratan yang besar. Kita lihat aja di sekeliling kita, ketika seseorang tidak taat kepada pemerintah, apa yang terjadi? Apakah menjadi lebih baik kehidupannya? Tidak, yang ada terjadi banyak sekali kerusakan dengan nyata kita lihat ketika lihat orang turun ke jalan, kemudian memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah misalkan. Dengan apa? Dengan tidak disertai adab-adab yang diajarkan oleh para ulama di dalam memberi nasihat. Maka yang kita lihat adalah kerusakan yang nyata, kerugian yang banyak yang terzalimi. Maka hendaknya kita perhatikan ketika seseorang keluar dari ketaatan kepada pemerintah, maka mereka akan terjatuh pada kerusakan yang banyak, bahkan terjatuh pada keburukan yang berlipat ganda bila dibanding dengan kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah tadi. Maka hendaknya bersabar dengan kezaliman dari penguasa, tetap minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau dizalimi dia nggak akan rugi. Yakin orang kalau dizalimi dia nggak akan rugi. Kenapa? Karena semua kezaliman itu nanti akan dikembalikan kepadanya pada hari kiamat. Maka nggak perlu khawatir, nggak perlu takut ketika ada orang yang berbuat zalim kepada kita. Harta kita diambil di dunia dengan cara yang zalim, serahkan semuanya kepada Allah. Allah akan kembalikan hal itu nanti kepada kita di hari kiamat. Orang dizalimi nggak pernah rugi. Maka tetaplah taat. Tetap taat kepada pemerintah meskipun dizalimi. Dan lagi ketahuilah bahwasanya al-jazaa'u min jinsil amal.
Balasan itu sesuai dengan amalan. Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan atau menguji kita dengan pemimpin yang zalim dikarenakan banyaknya dosa-dosa kita. Banyaknya dosa-dosa kita. Banyaknya dosa dari kaum muslimin. Tersebarnya kemungkaran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun menjadikan pemimpin yang zalim sebagai bala, sebagai ujian bagi mereka semua. Maka hendaknya bersabar sebagai seorang yang beriman, bersabar dengan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa bersabar, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW, bahwasanya ketika seseorang mendapatkan musibah kemudian dia bersabar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosanya. Maka hendaknya diperhatikan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Dan musibah apapun, musibah itu segala sesuatu yang buruk, segala sesuatu yang tidak disukai. Musibah apapun yang menimpa kita, maka itu disebabkan karena perbuatan kita sendiri. Wa ma asabakum min musibah, dan tidaklah ada suatu musibah yang menimpa kalian fa bima kasabat aydikum, maka itu adalah merupakan buah dari usaha kalian sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Al-An'am ayat yang ke-129. Dan demikianlah kami telah jadikan orang-orang yang zalim menjadi pemimpin sebagian di antara yang lainnya dikarenakan sebab apa yang mereka lakukan. Maka hendaknya seseorang memperhatikan hal ini. Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menguji dengan menjadikan pemimpin yang zalim dikarenakan dosa yang dimiliki oleh kebanyakan manusia di negeri atau di tempat tersebut. Oleh karena itu, kalau kita pengen selamat, perbaiki diri, bersabar atas kezaliman tersebut. Hendaknya mereka kalau pengen selamat dari kezaliman, tinggalkan kezaliman juga. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong dan menyelamatkan mereka. Perbaiki diri mereka, atau perbaiki diri terlebih dahulu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki mujtama. Perbaiki diri sendiri, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki lingkungan kita. Perbaiki diri kita sendiri, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Maka hendaknya kita perhatikan hal-hal yang seperti ini. Demikian yang dijelaskan oleh Ibnu Abil Iz di dalam syarah Aqidah At-Tahawiyah. Maka sekali lagi, semakin baik rakyat atau semakin baik kita semua, maka semakin baik pula pemimpin yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kita. Ingat kisah atau riwayat yang mengisahkan tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau ditanya oleh orang, "Wahai Ali, kenapa di dalam kepemimpinanmu banyak sekali terjadi huru-hara? Wahai Ali, kenapa di dalam kepemimpinanmu banyak sekali terjadi masalah-masalah? Tidak seperti pada zaman khalifah-khalifah sebelumnya." Lalu apa kata Ali bin Abi Thalib? Karena zaman Abu Bakar, zaman Umar, yang jadi rakyatnya kami, Ali, dan para sahabat yang lain. Sedangkan pada zamanku yang jadi rakyatnya itu adalah kalian semua. Ini menunjukkan apa? Musibah, menunjukkan ujian, menunjukkan keburukan. Itu adalah sebanding dengan apa? Sebanding dengan rakyat. Atau keburukan dari pemimpin sebanding dengan rakyat yang baik atau yang buruk. Maka semakin baik rakyatnya, semakin baik pula pemimpinnya. Demikian pula sebaliknya, jika rakyatnya buruk, maka pemimpinnya juga akan
akan buruk. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, dalam kitab Miftah Dar Sa'adah menjelaskan sesungguhnya di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala memilih para raja, pemimpin dan pelindung umat manusia adalah sama dengan amalan rakyatnya. Bahkan perbuatan rakyat seakan-akan cermin dari pemimpin tersebut. Ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Miftah Dar Sa'adah, kunci negeri kebahagiaan. Maka jika rakyatnya lurus, jika rakyatnya istiqomah, jika rakyatnya baik, pemimpinnya juga akan baik. Namun jika rakyatnya berbuat zalim, jika rakyatnya itu berbuat dosa, jika rakyatnya melakukan keburukan, pemimpinnya juga akan sama. Jika rakyatnya ini tidak mengerti hak-hak Allah Subhanahu wa taala, pemimpinnya juga akan sama. Jika rakyatnya ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pemimpin yang sama. Maka setiap amalan pemimpin itu cermin dari rakyatnya. Demikian juga rakyat itu cerminan dari pemimpinnya. Pemimpin yang adil, maka rakyatnya juga akan adil. Demikian pula sebaliknya. Seperti Umar bin Abdul Aziz, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, pemimpin yang adil, maka rakyatnya juga adil. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, pemimpin yang adil, umatnya juga adil. Namun ketika umatnya atau rakyatnya itu zalim, pemimpinnya juga zalim, seperti zaman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Maka perbaiki kualitas diri kita. Semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu cara untuk memperbaiki pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Apa hubungannya kita berbuat atau kita menjadi orang yang baik, kemudian negeri ini akan menjadi baik? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pemimpin kecuali sesuai dengan keadaan orang yang dipimpin. Semakin baik rakyatnya, pemimpin juga akan semakin baik. Ini yang perlu kita perhatikan, yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah Dar Sa'adah. Kemudian dari tadi kita menjelaskan tentang kewajiban taat kepada pemimpin. Siapakah pemimpin itu? Wajib taat kepada pemimpin, gak boleh bermaksiat kepada pemimpin. Siapa pemimpin itu? Maka pemimpin yang kita maksud adalah pemimpin yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran. Siapa pemimpin yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran? Sekali lagi kita perhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Pemimpin dalam Al-Quran disebut sebagai ulil amri. Dan saya Saleh Fauzan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada beliau, menjelaskan tentang ulil amri minkum. Siapa yang dimaksud dengan ulil amri minkum? Yang dimaksud dengan ulil amri minkum itu adalah ulil amri minkum, pemimpin dari kalian. Kalian siapa? Kalian wahai orang-orang yang beriman. Kalian wahai orang-orang muslim. Jadi pemimpin yang dimaksud adalah pemimpin kalian wahai orang muslim. Maka jika dia itu adalah penguasa yang muslim, wajib taat kepadanya. Tidak kafir kepada Allah, maka wajib taat kepadanya. Tidak melakukan pembatal keislaman, maka dia wajib untuk ditaati. Maka dari sini dapat diambil faidah bahwasanya ulil amri atau pemimpin dari kaum muslimin itu adalah setiap penguasa kaum muslimin. Semuanya, semua pemimpin kaum muslimin. Baik dia mendapatkan kepemimpinan secara syar'i maupun mendapatkan kepemimpinan dengan cara yang tidak syar'i. Karena cara mendapatkan kepemimpinan itu ada dua yang dijelaskan oleh para ulama. Cara mendapatkan kepemimpinan yang syar'i dan cara mendapatkan kepemimpinan yang tidak syar'i. Namun ketika dia sudah menjadi pemimpin, wajib taat kepadanya.
Adapun orang yang berpendapat bahwasanya ulil amri itu adalah orang yang diangkat menjadi pemimpin secara syar'i saja, sedangkan yang mendapatkan kepemimpinan dengan cara yang tidak syar'i itu tidak dikatakan ulil amri, maka dia terbantahkan dengan hadis Nabi SAW yang tadi telah kita sebutkan. Hadis yang mana? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yaitu usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Was'am'a wat ta'ah, mendengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum abdun habasi, meskipun kamu dipimpin oleh seorang budak dari Habasyah. Di mana? Di mana bentuk bahwasanya ini pemimpin gak syar'i, tapi tetap wajib taat? Para ulama menjelaskan di antara syarat-syarat pemimpin, dia tidak boleh budak. Budak itu nggak bisa jadi pemimpin. Namun ketika budak ini bisa menjadi pemimpin, maka kita diperintahkan tunduk dan patuh kepadanya. Satu bukti bahwasanya apa? Pemimpin kalau diperoleh kepemimpinannya baik secara syar'i maupun tidak syar'i, kemudian dia sudah menjadi pemimpin yang sah, wajib taat. Bahkan para ulama mengatakan seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar menyebutkan bahwasanya para ulama sepakat bahwa orang yang menjadi pemimpin, apapun keadaannya, baik secara revolusi atau mengalahkan pemimpin yang lainnya, maka wajib ditaati. Ibnu Hajar menjelaskan dalam kitab Fathul Bari bahwasanya para ulama telah sepakat wajibnya mentaati penguasa yang menang dengan senjata. Wajib mentaatinya karena itu lebih mencegah untuk terkucurnya darah dan menenangkan kekacauan. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Apapun cara mendapatkan kepemimpinan, kalau dia sudah mendapatkan kursi kepemimpinan, sudah menjadi pemimpin, wajib taat. Bagi seorang muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia wajib taat. Padahal memberontak itu adalah merupakan sesuatu yang dilarang syar'i. Namun ketika pemberontak berhasil menjadi pemimpin, maka wajib ditaati. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW juga menekankan di dalam wajibnya mentaati pemimpin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, yakunu ba'di, akan datang setelahku a'immah, para pemimpin, la yahtaduna bi hudaya, yang dia tidak mengambil petunjuk dari petunjuk-petunjukku. Artinya apa? Akan ada pemimpin nanti suatu masa setelahku, para pemimpin, para penguasa yang tidak berdiri di atas sunnahku, tidak mengikuti petunjukku. Bahkan kata Nabi SAW, ada di antara mereka apa? Rijal, laki-laki, qulubuhum qulubus syayatin, hati mereka itu seperti hati-hatinya setan. Fi jismanil insi, yang berada pada tubuh manusia. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan jika aku bertemu dengan mereka? Jika ada pemimpin yang digambarkan oleh Nabi SAW, pemimpin yang tidak berhukum dengan sunnah Nabi SAW, pemimpin yang hatinya itu seperti hatinya para setan yang ada di dalam tubuh manusia, apa yang harus dilakukan? Maka Nabi SAW mengatakan apa? Kata Nabi SAW, tasma, hendaknya engkau
mendengar. Yang kamu lakukan apa? Dengar dan taat, kata Nabi SAW. Walaupun mereka memukul punggungmu, walaupun mereka mengambil hartamu, tetap taati. Maksudnya taat ini apa? Tidak keluar, tidak memberontak. Taat sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat sebagai bentuk ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka zalim, tapi mereka adalah pemimpin yang sah. Maka hendaknya kita bersabar dengan kezalimannya, tetap taat sama mereka, dengarkan apa yang mereka perintahkan. Maka ini jelas sekali menunjukkan bahwasanya kita wajib taat kepada mereka meskipun mereka tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak berhukum dengan hukum Nabi SAW, nggak mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini pemerintah. Dan sebagaimana tadi yang kita sebutkan, cara mendapatkan kepemerintahan atau cara mendapatkan kepemimpinan itu ada dua. Yang pertama syar'i, yang kedua tidak syar'i. Maka para ulama menyebutkan bahwasanya kepemimpinan itu dianggap sah dan berlaku hukum-hukum yang berkaitan dengan kepemimpinan apabila terpenuhi atau apabila pemerintahan atau kepemimpinan tersebut didapatkan dengan salah satu dari ketiga cara. Yang pertama, dibaiat. Sebagaimana para sahabat membaiat Abu Bakar radhiyallahu taala, musyawarah. Kemudian ditentukan si fulan sebagai pemimpin. Dibaiat si fulan sebagai pemimpin, maka sah jadi pemimpin. Yang kedua, ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya sebagaimana Umar yang ditunjuk oleh Abu Bakar radhiyallahu taala. Nah, ketika ada pemimpin menunjuk si fulan jadi pemimpin sebagai pengganti saya, maka sah kepemimpinannya. Atau yang ketiga, penakhlukan. Apa maksudnya penakhlukan? Seorang dengan pasukannya, seorang dengan bala tentaranya menaklukkan suatu wilayah, melakukan kudeta dan yang lainnya. Maka ketika dia sudah berhasil, maka dia menjadi pemimpin yang sah. Walaupun ini adalah cara yang gak syar'i, namun ketika dia menjadi pemimpin yang sah, maka dia anggap sebagai pemimpin. Maka berlaku hukum-hukum pemimpin. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa bersabar, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah kepemimpinan. Kemudian yang terakhir, Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, mengatakan kalau tadi yang kita sebutkan pemimpin secara khusus, yaitu pemimpin negara, maka hadis ini menceritakan pemimpin secara umum. Apa maksudnya pemimpin secara umum? Perhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala. Kata Nabi SAW, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Famas'ulun an ra'iyatih, kalian akan ditanya tentang apa yang kalian pimpin. Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in, pemimpin yang memimpin kaum muslimin dia adalah ra'in, dia adalah pemimpin. Wa huwa mas'ulun anhum, dan dia akan ditanya tentang orang yang dia pimpin. Maka ketika pemimpin ini memerintahkan rakyatnya untuk bermaksiat, maka dia nanti diperintahkan atau dia nanti akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban. Ketika pemimpin suatu kaum, pemimpin suatu negeri membiarkan rakyatnya, membiarkan yang dia pimpin berada dalam kezaliman, berada dalam kesesatan, maka dia akan ditanya. Kenapa? Dia pemimpin. Dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Beratnya menjadi seorang pemimpin. Sehingga para ulama mereka tidak mau meminta kepemimpinan. Bahkan Nabi SAW juga melarang untuk meminta dijadikan sebagai pemimpin karena beratnya amanah tersebut. Kemudian yang berikutnya, wa rajulu ra'in ala ahlihi wa baitihi, ala ahli baitihi, dan seorang laki-laki dia adalah pemimpin bagi keluarganya, wa huwa mas'ulun anhu, dan dia nanti akan ditanya. Kita semua sebagai laki-laki adalah pemimpin bagi keluarga kita nanti.
maka kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang yang kita pimpin. Bagaimana engkau memimpin istrimu? Bagaimana engkau memimpin anak-anakmu? Bagaimana engkau memimpin keluargamu? Sudahkah seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, atau malah mengajak mereka melakukan kemaksiatan. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mar'atu ra'iyah. Wanita juga pemimpin. Pemimpin di mana? Ala baiti ba'liha, di rumah suaminya. Dia pemimpin di rumah suaminya. Ketika suaminya pergi, maka dialah sebagai pemimpinnya, yang mengatur, yang bertanggung jawab, mengatur anak-anaknya, memimpin anak-anaknya, menjaga anak-anaknya. Dia pemimpinnya. Wa hiya mas'ulatun anhum, dan dia nanti akan ditanya, apakah menyia-nyiakan anak-anaknya? Apakah menyia-nyiakan harta suaminya? Apakah dia tidak amanah di dalam kepemimpinannya? Semuanya akan ditanya. Wal abdu ra'in ala mali sayyidihi. Kemudian juga budak pun pemimpin bagi harta tuannya, maka dia juga akan ditanya. Kemudian kata Nabi SAW, ala, ketahuilah, fakullukum ra'in, kalian semua itu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, kalian semua akan ditanya tentang apa yang kalian pimpin. Kalian akan diminta pertanggungjawaban. Punya adik, ngasuh adik, maka kamu akan ditanya apa yang kamu lakukan. Bertanggung jawab. Punya anak, ditanya pertanggungjawabannya. Jadi seorang pengajar, seorang guru ditanya tentang anak didiknya, sudahkah mengarahkan kepada perkara yang baik? Menjadi ketua kelas, dia akan ditanya, sudahkah dia mengarahkan teman-temannya di jalan yang baik? Maka semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sudahkah membawa yang dia pimpin ke jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi? Koordinator, korlap, dan yang lainnya, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah mengajak yang dia koordinasi atau yang dia arahkan kepada jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi ataukah tidak? Maka hendaknya seorang memperhatikan kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang senantiasa membawa yang dia pimpin untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaannya apa? Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang panjang, hadis tentang sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauman la dhilla illa dhilluh, tentang 7 golongan yang nanti akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yang enggak ada naungan selain dari naungan Allah. Dan di sana Nabi SAW menyebutkan salah satunya adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Kita semua pemimpin, maka jadilah pemimpin yang adil. Jadilah pemimpin yang mengajak yang dia pimpin menuju ridhonya Allah, sehingga kita akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan selain dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, taatilah Allah, taatilah Rasul. Kita ini berada pada masa yang sangat rawan. Masa-masa mahasiswa ini adalah masa-masa yang sangat rawan. Kita lihat yang turun ke jalan, yang berontak, yang demo sana sini, siapa? Mahasiswa kebanyakan. Kenapa mereka bisa seperti itu? Kurangnya ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang wajibnya taat kepada Allah, wajibnya taat kepada Rasul, wajibnya taat kepada pemerintah kaum muslimin. Maka hendaknya perhatikan hal ini. Jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiu rasul ulil amri minkum, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin kalian yang sah, pemimpin kaum muslimin. Bagaimana mereka zalim, bagaimana mereka mengambil hak kita, ini dan itu, memerintahkan kepada kemaksiatan. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Musa, Harun, siapa memerintahnya? Fir'aun. Apakah diperintahkan untuk memberontak? Enggak.
Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan? Dakwahi mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Musa dan Harun, wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Berkatalah dengan lemah lembut kepada dia. Musa diperintahkan untuk berkata yang lembut kepada pemimpinnya, kepada Firaun. Apakah orang-orang yang turun ke jalan lebih baik dari Musa sehingga dia berkata yang kasar kepada pemimpinnya? Apakah pemimpin kita itu lebih buruk dari Firaun sehingga berhak untuk mendapatkan kata-kata kasar, sedangkan Firaun saja? Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Musa, qula lahu qawlan layyina, berkatalah dengan perkataan yang lembut. Perhatikan pentingnya ilmu. Ilmulah yang menjaga seseorang. Ilmu menjaga lingkungan seseorang. Ilmu menjaga negara seseorang. Ilmu menjaga kedamaian. Ilmu menjaga keamanan. Ilmu mengetahui tentang kewajiban taat kepada Allah, kewajiban taat kepada Rasul, kewajiban taat kepada pemimpin kaum muslimin. Maka teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan, istiqomah di atas jalan sunnah, istiqomah di atas ketaatan, istiqomah di atas kebaikan, istiqomah di atas jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Aku qouli hada, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.